sebagai pelajar, oh ya kita buka dulu ya. Nah, sebagai pengantar, sebagai pelajar, tentunya kita ingin mengembangkan skill yang kita miliki dengan mengikuti beberapa komunitas maupun kegiatan sebagai penunjangnya. Bisa diambil contoh, jika ada sebuah instansi yang dapat memberikan fasilitas beasiswa dan berbagai kegiatan yang menunjang skill para peserta. Tapi ada satu hal nih yang harus kalian ketahui, bahwa sebelum kalian mendapatkan beasiswa tersebut atau mendapatkan fasilitas tersebut, kalian harus bersaing dulu sama seluruh pendaftar yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Kemudian muncul pertanyaan, gimana sih caranya biar kita lolos beasiswa tersebut? Ada cara khusus nggak sih buat dapetin beasiswa? Atau apa aja yang harus dipersiapkan? Bahkan gimana caranya biar kita bisa lolos berkas sampai lolos interview. Nah, pada kesempatan kali ini, Kilas Perintis menghadirkan 3 narasumber yang luar biasa untuk menjelaskan cara mencari beasiswa demi menggapai impian. Yang pertama, ada Kak Fania, lengkapnya Fania Reisiva. Mohon untuk operator bisa ditampilkan CV-nya Kak Fania. Iya. Kak Fania ini mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Kak Fania jadi mentor sahabat aksi desa, promotor influencer desa Indonesia, dan awardee Bumi Scholarship. Selain itu, Kak Fania juga menjadi speaker. Dibuktikan dengan pernah mengisi materi pada beberapa webinar. Kak Fania juga seorang aktivis loh. Dibuktikan dengan aktif mengikuti beberapa organisasi. Nah, yang kedua ada Kak Tri. Lengkapnya Kak Tri Hambudi Utomo. Operator bisa tunjukkan CV-nya Kak Tri? CV-nya Kak Tri. Sambil menunggu aku bacakan dulu ya. Yang kedua ada Kak Tri, lengkapnya Kak Tri Hambudi Utomo, mahasiswa agribisnis Universitas Diponegoro. Kak Tri ini aktif di beberapa organisasi seperti BEM FPP Universitas Diponegoro dengan menjabat sebagai Kepala Kantor Media Informasi, organisasi Wilit menjabat sebagai Staff Talent Management, dan Minerva Research Club sebagai Staff Agripreneur. Selain itu, Kak Tri juga awardee beasiswa Jarum. Dan yang terakhir ada Kak Cesi, lengkapnya Kak Cesi Hilia Deborah. Mohon operator untuk menampilkan CV-nya Kak Cesi. Baik. Nah, Kak Cesi ini mahasiswa hukum Universitas Diponegoro. Kak Cesi juga merupakan penerima beasiswa Paragon. Selain itu, Kak Cesi juga aktif di beberapa organisasi seperti Sekolah.mu, IT Asia Indonesia, Wilit, Amnesty International Capture, Diponegoro University, dan lain sebagainya. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman, ternyata narasumber kita. Nah, baik, langsung saja kita sambut narasumber kita yang pertama, yaitu Kak Fania. Untuk Kak Fania, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selamat webinar pada hari ini. Dan semoga teman-teman mendapatkan ilmu mengenai beasiswa dari Fania. Sebelumnya nih, izin ya teman-teman perkenalkan diri secara singkat dulu nih. Perkenalkan nama saya Fania Siva, dipanggil dengan Fania aja gitu. Jadi alhamdulillah saat ini udah aktivitas saat ini udah di penghujung semester 3 gitu, dan juga masih dalam proses UAS gitu. Dan juga aktif sebagai mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Andalas, dan tentunya ini merupakan tantangan terbesar Fania karena anak informasi itu nggak hanya dituntut bisa speaking, namun dia itu harus bisa menguasai untuk kemajuan media saat ini. Nah, gitu aja sih untuk singkatnya gitu. Dan sebelumnya, Fania ingin menjelaskan mengenai beasiswa. Nah, sebelumnya ini saya izinkan untuk share screen materi pada hari ini.
Mohon menunggu ya teman-teman. Oke, teman-teman, apakah udah terlihat atau belum nih kalau dari layar teman-teman? Oke, sepertinya udah ya. Yuk, teman-teman, kita mulai aja nih. Judul pada hari ini kalau dari Fania, yaitu raih peluang untuk mendapatkan siswa atau scholarship. Dan sebelumnya, alhamdulillah ya teman-teman ya, walaupun bisa dibilang kayak masih mahasiswa tahun ke-1, banyak mendapatkan banyak siswa gitu. Salah satunya yang pertama itu KIP. Lalu yang itu tuh totalnya dan alhamdulillah ya, sampai sekarang tuh 20 persen. Dan yang terbaru ini mengenai beasiswa Arkalan, itu mengenai beasiswa pelatihan bahasa Jepang level N5 gitu. Alhamdulillah banget gitu teman-teman gitu. Dan jujur nih akan menyampaikan materi untuk pada hari ini dan menjelaskan mengenai beasiswa itu sendiri. Nah, apa sih itu beasiswa? Kalau dari Fadnya ya, beasiswa itu tuh bisa berbagai bantuan, baik itu bantuan finansial ataupun berbagai bantuan seperti untuk pelatihan skill atau persiapan karir gitu. Dan juga biasanya untuk beasiswa ini terdiri dari berbagai penyelenggara. Nah, seperti dari Kak Cici tadi, dia adalah penerima Paragon Scholarship. Nah, kalau Paragon itu pasti dari perusahaan swasta gitu. Dan sedangkan untuknya itu untuk KIP itu dari pemerintah, tepatnya dari Kemendikbud gitu. Dan selanjutnya kalau untuk beasiswa pelatihan itu pada umumnya itu dari komunitas ataupun badan yang berdiri di NGO. Nah, kita next aja. Bismillah. Oke. Dan ya, teman-teman. Nah, dan untuk yang pertama itu alasan dan mengapa sih aku memilih beasiswa itu. Nah, sebelum teman-teman mendaftarkan beasiswa, yang pertama itu pendidikan. Nah, tentunya untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi itu adalah suatu investasi terbesar gitu ya. Dan juga pasti ada namanya untuk pembayaran UKT ataupun untuk pembayaran lainnya nanti untuk administrasi. Tentunya itu semua dan juga perlu usaha nih untuk mendapatkan beasiswa. Dan juga yang kedua itu adalah experience. Kenapa? Karena kita mendapatkan experience atau pengalaman di berbagai beasiswa, itu membuat kita itu semakin belajar bagaimana persiapan untuk tahap awal atau seleksi berkas dengan baik, dan juga seleksi wawancara ketika kita udah lolos di seleksi pertama. Lalu yang terakhir untuk masa depan. Kenapa? Menurut penelitian, dan kita banyak mengikuti berbagai kegiatan yang menunjang skill kita, misalnya menentukan beasiswa, lalu mengikuti perlombaan maupun organisasi, itu semakin meningkatkan peluang kita untuk diterima atau lolos di dunia kerja nantinya. Karena pada umumnya di dunia kerja itu, kita para recruiter itu melihat bagaimana pengalaman kerja kita, lalu bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik. Dan tentunya dengan mendaftarkan beasiswa, tentunya juga melatih bagaimana kita itu harus teliti dalam memperhatikan segala persyaratan berkasnya. Dan sebelumnya nih, mohon maaf untuk para untuk moderator ataupun kakak panitianya untuk admit anggotanya ya, karena cukup annoying untuk layar di depannya. Oke, yang selanjutnya cara untuk mendapatkan siswa atau istilahnya nih, karena pasti yang utama kita itu harus dengan informasi beasiswa. Kalau informasi beasiswa sendiri
caranya dari Fanny adalah kita harus perhatikan dulu nih sumbernya. Oke, apakah sekarang udah dengar jelas atau masih pecah-pecah? Oke, hanya usahakan jaringan aku. Halo Kak Fania, ini agak putus-putus ya tadi. Ini bisa kembali untuk share screen atau dibantu untuk share screen? Oh ya, sudah kembali. Nah, yang kedua, yaitu kita tuh harus mendiskusikan terlebih dahulu dengan orang yang lebih berpengalaman, dosen maupun mentor ataupun kakak tingkat kita yang udah mendapatkan beasiswa. Karena dengan kita memiliki mentor, itu semakin mempermudah kita untuk bagaimana persiapan yang lebih baik atau lebih tepat. Dengan adanya mentor, mereka bisa memberikan penilaian terlebih dahulu sebelum kita memasukkan semua berkas melalui lembar pendaftaran atau website pendaftarannya. Lalu yang ketiga, pahami dulu nih berbagai macam klasifikasi beasiswanya. Nah, kalau dari Fania, klasifikasi beasiswa itu ada sebelumnya yang udah pernah jelaskan, ada beasiswa yang untuk khusus biaya kuliah, dan juga ada beasiswa yang fokusnya itu untuk pelatihan gitu. Nah, misalnya kalau yang pertama beasiswa untuk biaya kuliah, contohnya KIP, Jarum atau Paragon itu tujuannya untuk membantu finansial dari mahasiswa sendiri gitu. Nah, sedangkan untuk beasiswa yang khususnya untuk pelatihan, fokusnya itu beasiswanya itu tidak diuangkan, namun yang diuangkan itu adalah berupa pelatihan yang mereka ikuti, dan akhirnya jika mereka udah di tahap final nih, mereka akan mendapatkan manfaat seperti sertifikat ataupun mendapatkan benefit lainnya. Nah, yang keempat ya, maaf ya, ada sedikit typo. Kita ini harus menghubungi penyelenggara beasiswa dengan syarat kita mempertanyakan suatu pertanyaan yang belum ada dalam informasi yang disampaikan gitu. Misalnya teman-teman masih bingung mengenai persyaratan CV yang harus dikirim. Nah, sebelum teman-teman bertanya kepada call center ataupun email, teman-teman harus tahu persyaratan secara detail gitu. Karena pastinya dengan kita bertanya kembali dengan pertanyaan yang udah ada di dalam informasi, tentunya itu otomatis nggak dijawab gitu. Dan usahakan teman-teman mempertanyakan pertanyaan yang unik gitu, dan juga belum ada di dalam flyer ataupun poster beasiswanya. Lalu yang kelima, CV dan portofolio. Nah, kalau untuk CV, curriculum vitae ini nih, kalau untuk beasiswa ya sebaiknya kita harus mempersiapkan CV yang ETS friendly. Mengapa? Karena CV yang ETS friendly itu lebih mudah untuk di tracking dan juga lebih mudah untuk memperbesar lolosnya, karena selain itu CV ETS friendly ini juga berguna untuk mendaftarkan magang, mendaftar kerja ataupun kegiatan yang bersifat profesional. Tentunya dengan kita memasukkan beasiswa CV yang lebih profesional, tentu akan mendekatkan peluang yang lebih besar gitu. Nah, bagaimana sih cara Halo Kak Fania,
Sinyalnya agak putus-putus ya. Halo? Halo, apakah bisa dilanjut, Kak Fania? Udah menghilang. Eh, kita tunggu beberapa menit dulu ya, buat biar Kak Fania kembali dulu. Maaf teman-teman. Oke, yang kedua itu portofolio. Baik, kalau untuk portofolio ini penjabaran yang lebih detail lagi dari CV dan fokusnya untuk proyek yang kita lakukan, khususnya di bidang organisasi ataupun kegiatan yang hubungannya dengan khalayak umum gitu. Jadi misalnya dari saat itu teman-teman untuk coba berorganisasi walaupun itu minimal satu gitu, karena pasti di setiap organisasi itu ada suatu proyek atau tugas yang mesti kita selesaikan, dan di dalam portofolio itu kita jelaskan juga apa buktinya, apa keberhasilan proyek yang dilakukan gitu. Dan tentunya portofolio kita itu harus disesuaikan dengan latar belakang dan juga teman-teman dan juga teman-teman juga sukanya di bidang apa gitu. Jadi harus disesuaikan juga dengan portofolionya. Lalu yang terakhir kemampuan writing dan communication gitu. Nah, kenapa? Yang pertama itu kemampuan writing sangat dibutuhkan banget untuk seleksi pertama atau lebih disebut dengan seleksi berkas ataupun seleksi tahap 1 gitu. Jadi seperti kita menuliskan esai ataupun surat motivasi, dan juga itu membutuhkan imajinasi dan juga daya pikir kritis yang tinggi gitu. Dan sebaiknya kalau menurut Fania, untuk kemampuan menulis esai ataupun motivation letter itu sebaiknya harus unik teman-teman dan jangan mainstream gitu. Misalnya teman-teman harus menjelaskan terlebih dahulu pengalaman pribadi teman-teman yang paling berkesan, dan juga teman-teman jelaskan bagaimana proses dan hasilnya. Yang kedua itu kemampuan berbicara atau communication. Tentunya pada umumnya untuk skill ini sangat dibutuhkan untuk tahap kedua seperti wawancara ataupun forum group discussion gitu. Dan di dalam komunikasi itu dibutuhkan kesiapan mental dan juga enggak ragu-ragu nih untuk menyampaikan ide kita. Dan sebelumnya cara untuk menghadapi wawancara, teman-teman harus tetap tenang dan harus menguasai berbagai pertanyaan yang sekiranya akan ditanyakan. Next. Nah, untuk KIP dan juga beasiswa yang lain, misalnya beasiswa bumi yang Anda dapatkan, nah umumnya itu kalau dari misalnya yang pertama itu Kemdikbud. Nah, kalau dari beasiswa Kemdikbud seperti selain KIP, seperti unggulan, lalu beasiswa prestasi talenta itu pada umumnya tujuannya itu untuk mahasiswa yang berprestasi. Nah, sedangkan untuk KIP itu fokusnya untuk mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi gitu. Jadi itulah perbedaannya antara beasiswa ini. Lalu apa sih membedakannya yang lain gitu? Nah, dari setahu Fania, untuk award di KIP mereka itu nggak boleh mendapatkan double degree dari beasiswa Kemdikbud dari bulan tadi ataupun prestasi talenta. Namun kalau untuk dari komunitas ataupun organisasi swasta itu dibolehkan, namun dikembalikan lagi terhadap
kriteria awal apakah boleh atau tidak menerima beasiswa. Begitu ya teman-teman. Lalu untuk ini plus dan minusnya, baik secara umum aja ya. Kalau untuk plus untuk mendapatkan beasiswa itu banyak banget gitu. Selain kita mendapatkan bantuan berupa finansial, kita juga mendapatkan atau relasi, lalu mendapatkan berbagai skill yang belum tentu semua orang dapatkan gitu. Makanya ketika kita ingin mendapatkan beasiswa, kita harus bersungguh-sungguh dan kita harus memasukkan semua berkas sebaik mungkin dan selengkap mungkin. Dan yang minusnya, nah kalau untuk minus ini dikembalikan lagi terhadap personal masing-masing orang. Terkadang ada beberapa mahasiswa yang telah mendapatkan award beasiswa, mereka itu menjadi nggak bisa mengatur keuangan mereka gitu, dan juga lebih hedonisme gitu, jadi lebih sangat disayangkan banget gitu. Dan menurut Fania, sebagai orang yang baik, dana tersebut sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya untuk biaya pendidikan atau biaya buku ataupun yang hubungannya itu mengenai dunia untuk karir kita gitu. Jangan mempergunakannya itu untuk hal yang sia-sia seperti untuk membeli make up ataupun dan lain-lain gitu. Oke, next. Nah, aja untuk KIP itu 700.000 per bulan. Nah, dan juga pada yang terbarunya KIP ini juga ada yang untuk angkatan 2021 itu KIP Merdeka. Tentunya ini jumlah biaya yang ditawarkan itu berbeda-beda tergantung dari wilayah regionnya. Misalnya kalau di wilayah Sumatera tingkatannya itu ada berada di tingkatan 1 dan juga dan begitu terusnya untuk daerah-daerah lain gitu. Dan untuk informasi lebih lengkap teman-teman bisa melihat langsung di website Kemendikbud di Google gitu. Dan di sana sudah dijelaskan secara lebih rinci apa aja persiapan yang perlu dipersiapkan. Oke. Nah, untuk jangka waktu ya pada umumnya ini hampir keseluruhan beasiswa pada umumnya. Untuk S1 itu maksimal 8 semester, lalu D3 6 semester, dan juga begitu seterusnya gitu. Dan juga jika teman-teman nantinya dinobatkan sebagai awardee beasiswa, maka usahakan teman-teman harus lulus. Dan juga usahakan nih teman-teman harus lulus sebelum 8 semester gitu, karena nantinya jika kita udah lebih 8 semester itu sangat disayangkan banget, karena pastinya biaya untuk beasiswanya itu tidak ditanggung lagi gitu. Dan kita harus mencari lagi bantuan dari pemerintah atau beasiswa lain gitu. Jadi tips dari Fania untuk biar cepat lulus itu jika teman-teman dari sekarang udah ada kesempatan nih untuk ngambil mata kuliah di semester akhir, ambil aja itu, jangan ragu gitu. Karena dengan kita semakin banyak mengambil mata kuliah di semester seperti semester 6 ataupun semester atas itu semakin memperluas peluang kita untuk cepat lulus dan juga semakin cepat untuk mempersiapkan yang namanya skripsi gitu. Nah, begitu juga untuk D3 dan juga itu hampir sama ya. Oke, lalu untuk bantuan, nah ini kalau untuk KIP teman-teman syaratnya itu nggak terlalu ribet gitu ya, seperti lapor, lalu sertifikat prestasi, lalu surat keterangan tidak mampu dari wali negari atau kepala desa, lalu apalagi ya, foto bagian rumah ini, foto bagian depan rumah sampai bagian belakang, dan itu usahakan teman-teman harus menampilkan apa adanya, karena nantinya adanya pastinya itu ada nantinya proses wawancara. Dan waktu itu kebetulan karena COVID-19 ya, jadi oke, siap Kak. Jadi untuk wawancaranya itu nanti kita memperlihatkan
bagian rumah kita dengan semuanya gitu. Oke, dan juga seperti yang dijelaskan tadi, CV, portofolio, dan juga surat motivasi. Oke, next, karena waktu ya. Nah, seperti yang ditampilkan di nah, teman-teman harus mempersiapkan ini semua untuk menambah peluang mendapatkan beasiswa. Dan juga usahakan misalnya ada persyaratannya itu opsional atau boleh ada atau tidak untuk disiapkan, maka sebaiknya teman-teman harus menyediakannya karena itu dapat menjadi nilai tambah gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk esai tadi ya, pertama itu tentunya tema gitu. Untuk tema dikembalikan lagi dengan program beasiswanya, apakah temanya itu nanti ditentukan sendiri atau temanya pihak beasiswanya yang akan menentukan. Lalu buatlah pembukaan yang menarik. Nah, seperti yang Fana bilang tadi, gitu. Teman-teman harus menampilkan yang anti mainstream, jangan yang mainstream seperti surat lamaran kerja gitu. Jadi tampilkan mengenai teman-teman dengan lebih detail. Lalu detail pengalaman pribadi. Nah, seperti yang Fana sebutkan tadi, teman-teman jelaskan prosesnya, lalu hasilnya, dan apa impact yang teman-teman terima. Oke, terima kasih, Kak. Oke, seperti itu. Oke, sudah selesai. Teman-teman, dan nanti teman-teman yang ingin bertanya, boleh di sesi tanya jawab nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Kak Fania. Jika teman-teman udah punya pertanyaan nih, kalian bisa ketik pertanyaan itu di kolom chat ya. Atau nanti pas sesi tanya jawab, kalian bisa raise hand dulu gitu. Nah, untuk selanjutnya masuk materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Kak Tri. Untuk Kak Tri, dipersilahkan. Silakan Kak Tri, boleh mulai share screen. Oke, sebentar ya, lagi share screen. Baik. Oke, udah kelihatan ya teman-teman ya. Suaraku masuk nggak? Jelas nggak? Jelas Kak, alhamdulillah. Oke. Jadi pada kesempatan pagi ini, aku pengen sharing pada teman-teman. Sebenarnya, sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan pada kesempatan kali ini, aku pengen sharing nih mengenai beasiswa. Tadi udah dijelasin banyak banget dari Kak Fania. Nah, aku ini pengen fokus ke salah satu beasiswa yang kebetulan aku dapat di tahun ini. Oke, beasiswa itu adalah beasiswa Jarum. Beasiswa Jarum ini merupakan salah satu beasiswa yang banyak diminati ya. Dan ketika aku dapat ini, alhamdulillahnya itu banyak orang yang pada bertanya, aduh gimana ya dapat caranya dapat beasiswa ini gitu. Dan dulu jujur ketika masih sebelum kuliah, aku udah denger tentang beasiswa ini dan aku ngerasa sulit gitu buat ngedapetinnya. Tapi alhamdulillah nggak nyangka juga pada tahun ini ya dapat kesempatan buat nerima beasiswa ini. Nah, ada beberapa cara yang mungkin aku pengen sharing kepada teman-teman semuanya. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, aku pengen nanya sesuatu sama teman-teman. Ini mengenai motivasi kita. Nah, coba teman-teman tulis di chat, kenapa kita mendaftar beasiswa? Silahkan. Aku pengen tahu nih motivasi teman-teman apa. Yuk. Mungkin teman-teman ada pasti ada rasa keinginan buat halo. Pasti sebelum teman-teman pada
pengen masuk atau pengen dapat beasiswa pasti ada beberapa alasan kan. Mungkin karena pengen dapat duit atau mungkin pengen dapat relasi lebih banyak atau apa gitu. Oke, dari karunia, membantu orang tua dalam segi biaya kuliah. Iya, bener banget. Karena kalau misal kita dapat bantuan dari beasiswa ini pasti kita pasti membantu orang tua gitu. Mungkin ada lagi yang mau pengen bisa bantu ortu bayar UKT. Betul. Ini juga jadi salah satu motivasi kita ya buat daftar beasiswa. Oke. Setiap orang memiliki alasan mereka masing-masing. Nah, itu dia mengapa program beasiswa itu memiliki program dan juga dari pendanaan yang berbeda-beda. Karena dari setiap beasiswa ini pasti memiliki tujuan masing-masing. Tinggal kita menyesuaikan kita sedang butuh apa dan kita coba apply, kita sesuaikan dengan program yang sedang membuka beasiswa itu. Kalau dari aku sendiri, kira-kira kenapa ya aku ngedaftar beasiswa Jarum ini? Kalau menurut aku ada 3 alasan kenapa motivasi aku ngedaftar beasiswa. Yang pertama, membantu orang tua. Ya pasti ketika kita ikut beasiswa, kita dapat dana. Dana ini kita bisa manfaatin buat bantu bayar UKT atau mungkin buat ngebantu buat meringanin biaya bulanan ketika kita lagi di kos. Itu kan pasti kita biasanya minta dana sama orang tua ya. Dengan ikut beasiswa ini kita jadi lebih membantu lah karena kita nggak minta uang saku lebih banyak ketika kita belum dapat beasiswa sebelumnya gitu. Terus kalau misal kita pengen beli sesuatu atau mungkin pengen ikut pelatihan apa atau sesuatu yang berbayar, kita nggak tidak harus meminta uang dengan orang tua karena kita udah punya dana dari beasiswa ini gitu. Nah selanjutnya beasiswa ini yang saya dimotivasi buat aku adalah dapat pelatihan dan juga kenalan baru. Kenapa? Beasiswa ini biasanya pasti sepaket sama program pelatihan. Ya, walaupun nggak semuanya, tapi sebagian besar ada paket pelatihannya. Nah, pelatihan ini berbeda-beda. Aku harapin ketika join ke situ, aku bisa belajar lebih banyak bagaimana culture atau budaya yang ada di situ, atau mungkin bagaimana kita melatih soft skill dan juga hard skill kita di situ gitu. Kemudian dapat kenalan baru. Kenalan baru ini basicnya seperti ini. Kalau misal kita join beasiswa, pasti orang-orang yang kepilih orang-orang pilihan semua kan. Nah, di situ kita bisa kenal nih, wah ternyata aku sama dia satu naungan beasiswa dan dia pasti memiliki keunggulan yang mungkin kita bisa kolaborasi nanti. Mungkin ketika nanti kita udah lulus kuliah, kita bisa bangun bisnis bareng sama kenalan baru itu, atau mungkin dia punya info-info loker-loker lowongan pekerjaan. Dan terkadang ada beberapa lowongan pekerjaan yang nggak dipublish ke publik kan. Jadi relasi ini sangat membantu banget. Nah, alasan yang ketiga adalah untuk portofolio. Portofolio ini maksudnya kalau kita dapat beasiswa, dari aku sendiri pasti bakal masuk ke CV dan ini bisa jadi salah satu keunggulan kita ketika kita nanti mau masuk kerja. Kenapa? Ini bisa jadi salah satu keunggulan ketika kita pengen ketika kita wawancara, ketika pengen masuk kerja, kita ada pengalaman dapat beasiswa ini. Dan ini jadi salah satu keunggulan gitu. Kenapa? Karena kita bisa bilang, wah dulu waktu kuliah saya jadi salah satu orang yang terpilih, berarti saya memiliki keunggulan daripada para pendaftar yang lain. Nah itu jadi salah satu poin plus kenapa aku ngedaftar dari beasiswa ini. Oke. Nah dari alasan itu tadi, kalau misalnya teman-teman udah punya, catat teman-teman jadiin sebagai motivasi. Karena ketika kita mencoba mendaftar suatu beasiswa, itu kan kita dapat duit nih. Itu tidak semudah membalikan telapak tangan gitu. Kenapa? Pasti ada beberapa rangkaian, mulai dari proses pendaftaran yang terkadang agak ribet, atau mungkin dokumen yang disiapkan agak ribet, itu semua jadiin sebagai motivasi gitu. Yang kalian catat tadi, itu jadiin motivasi. Kenapa kita ngedaftar beasiswa? Karena kalau misal kita mulai kayak ngerasa lelah, aduh berkasnya banyak banget ya, tapi kalau misal kita udah punya motivasi itu, kita jadi semangat lagi gitu. Nah ini jadi, nanti aku bakal sedikit cerita, sedikit motivasi aku waktu daftar ini, karena ada sedikit kendala gitu. Nanti aku bakal cerita waktu bagian timeline ya. Oke, kita lanjut dulu. Aku bakal ngupas tentang beasiswa Jarum. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, beasiswa Jarum itu apa? Beasiswa Jarum ini adalah salah satu bakti pendidikan dari Jarum Foundation
melalui program beasiswa berprestasi. Nah, dari program ini itu ada banyak sekali, program beasiswa ini ada banyak program yang diberikan kepada para penerimanya gitu. Oke, kita lanjut dulu ke bagian syarat pendaftaran. Ya, habis syarat pendaftaran kita bakal masuk ke bagian benefitnya ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran, kalau dan juga tertarik buat mendaftar dari beasiswa Jarum, syaratnya simpel teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus menempuh semester 4, baik S1 ataupun D4, seluruh jurusan. Kemudian, ini ya, perlu diingat-ingat semester 4, tapi kalau misal teman-teman udah kelewat, udah semester 5 atau semester 6, mohon maaf, buat beasiswa belum bisa. Tapi kalau teman-teman masih semester 1, 2, atau semester 3, itu teman-teman bisa banget buat siapin sesegera mungkin gitu. Karena buat ngedapetin ini kita perlu banyak persiapan. Selanjutnya, dari IPK minim 3,2 saat semester 3. Dan dapat mempertahankan tetap minimal 3,2 sampai akhir semester 4. Nah, ini pasti bisa lah ya buat syarat pendaftaran. Terus, aktif di kegiatan organisasi. Ini jadi syarat basic dari beasiswa. Pasti kebanyakan beasiswa syaratnya itu ini ya, ikut organisasi. Nah, begitu juga dengan Jarum. Jadi teman-teman kalau misal belum ikut organisasi, cobalah teman-teman ikutin aja gitu. Organisasi apa aja yang bisa memberikan dampak positif, coba ikuti. Karena itu jadi, sorry teman-teman ya, ada suara bising motor. Oke, saya ulangi lagi. Karena kalau misal kita ikut organisasi, selain itu membantu kita buat ngelatih diri kita, ini juga membuka peluang kita buat mendapatkan beasiswa gitu. Terus syarat yang keempat, buat beasiswa Jarum ini nggak boleh menerima beasiswa dari pihak lain gitu. Nah, kalau misal teman-teman udah dapat Jarum, ya udah ikut Jarum aja gitu, nggak boleh dapat yang lain-lain. Oke, itu mungkin buat syarat, nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Benefitnya apa kalau misal kita ikut beasiswa Jarum? Oke, benefitnya itu kita setiap bulan kita dapat dana sebesar 1 juta rupiah. Bayangin kita mahasiswa, kita tinggal ikut kuliah atau apa, terus kita dapat dana 1 juta tiap bulan selama 1 tahun. Ini udah gede banget lah buat mahasiswa gitu. Bayangin kalau misal kita disuruh nyari duit 1 juta, pasti agak susah gitu kalau misal kita enggak, mungkin bisnis atau apa gitu. Nah, ini bayangin kita cuma kuliah, itu kita bisa dapat dana sebesar 1 juta ini gitu selama 1 tahun. Nah, selain itu kita juga dapat berbagai program pembekalan soft skill. Nah, untuk pembekalan soft skill ini tuh programnya aku akui keren banget dari beasiswa Jarum gitu. Dan ini kegiatannya berlangsung selama 1 tahun gitu. Nanti kita bakal bahas nih programnya apa aja. Dan tentunya yang terakhir banyak peluang dan juga relasi yang bisa kita dapetin ketika kita ngikut menerima beasiswa Jarum. Ya, kita kupas yang kedua dulu ya. Bagaimana program apa aja sih yang bakal kita terima kalau misal kita ikut di beasiswa Jarum? Yang pertama ada karakter building. Ini ada salah satu program kepelatihan di mana kita ini coba dilantik untuk menjadi sosok karakter yang lebih bagus gitu. Nah, ini ada beberapa poin yang ingin di-highlight di acara ini. Ini ada keingintahuan, terus bagaimana kita menginisiasi sesuatu, terus kita juga dilatih untuk gigih dalam mencapai tujuan kita juga diharapkan dapat adaptif terhadap segala perubahan yang ada. Terus juga kita dilatih kepemimpinan dan sadar akan isu budaya dan juga isu sosial dan juga budaya. Nah, dari karakter ini itu sangat penting banget buat kita nanti kerja di dunia kerja. Kenapa? Ketika kita nanti kerja, dunia pasti akan sangat berbeda dan akan sangat berat gitu kan. Seperti lagunya Aku Tambah Dewasa gitu. Nah, itu dengan berbekal dari karakter yang udah dilatih di sini, kita akan jadi lebih siap buat beradaptasi di dunia kerja nanti, di dunia nyata nanti gitu. Oke, program yang selanjutnya ada leadership development. Kalau tadi tentang karakter, ini lebih ke kepemimpinan. Di sini acaranya kita dihadapkan jadi sosok yang dapat memimpin suatu kelompok, terus kita juga menjadi lebih komunikatif dan juga dalam mengarahkan teman-teman satu kelompok untuk mencapai tujuan. Nah, seperti itu. Ini acaranya kalau sebelum pandemi itu ada offline, tapi karena tahun ini ada kendala pandemi, jadi acaranya diubah ke online buat
dokumentasinya yang tahun lalu itu seperti ini guys. Yang ada yang di sebelah kiri bawah itu dokumentasi leadership development ketika online. Nah, yang karakter building tadi agak keliwat, itu biasanya diadakan secara offline dulu sebelum pandemi. Tapi kalau pas pandemi ini kemarin agak tertunda. Nah, buat karakter building ini biasanya dulu diadakan di Bandung. Itu kita bakal ketemu dengan orang-orang di seluruh Indonesia gitu, nanti dibentuk tim-tim gitu. Oke. Ini tuh sedikit insight kalau teman-teman ngikutin karakter building. Oke, kita lanjut ke program selanjutnya, yaitu writing competition. Nah, ini ada lomba kepenulisan yang diadakan oleh Jarum. Nah, itu nanti kita ya bikin gagasan kreatif itu. Nah, yang paling menarik dari writing competition ini adalah hadiahnya. FYI buat yang tahun ini itu ada peningkatan hadiah yang juara 1, kalau nggak salah sekitar 30 juta, itu individu. Kalau misal kita dapat juara 1 tingkat nasional, dan ada 2 kategori, ada yang eksakta sama sosial humaniora. Jadi ini udah kalau misal teman-teman suka nulis dan teman-teman ikut ini, wah ini jadi peluang banget gitu. Kalau teman-teman bisa nampilin yang terbaik, dapat nilai yang terbaik, teman-teman bisa dapat juara 1, 2, 3 gitu. Dan hadiahnya gede banget, mulai 15 atau berapa juta gitu. Itu individu 1 orang. Bayangin kalau kita menang, kita bisa ngemanfaatin duit itu buat apa? Bisa bangun bisnis atau apa yang lebih berguna gitu. Terus kita lanjut ke keuntungan selanjutnya. Ada community empowerment. Mungkin teman-teman kalau misal sempat dengar ada bantuan dana pemerintah yang kayak P2D atau P3D, yang pemerintah ngasih dana ke sebuah organisasi gitu yang ada di UNIF. Nah, ini konsepnya seperti itu. Tapi ini didanai oleh Jarum. Jadi kita nanti disuruh bikin proposal gitu, kita nentuin daerah mana ya yang punya potensi untuk dikembangkan, untuk diberdayakan. Nanti kalau kita udah nemu, kita bisa ngajuin ke Jarum. Nah, kita bakal didanai itu berapa juta itu buat kita terjun langsung buat ngemecahin masalah yang ada di situ gitu. Kita juga memberdayakan masyarakat supaya lebih maju gitu, dan kita juga mengatasi berbagai masalah yang dialami oleh masyarakat itu. Terus ada juga international exposure. Ini seperti kegiatan ini ya, MUN ini diadakan setiap tahun. Nah, international exposure ini kita bakal ke luar negeri, tapi enggak semuanya teman-teman, ini bakal ada seleksi lagi dari pihak Jarum, dan kita bakal mengunjungi negara luar negeri gitu. Kita bakal diskusi, debat mengenai berbagai isu yang ada gitu. Lanjut. Ini ada di acara terakhir, ini ada nation building. Ini acara final di mana nanti teman-teman Besman ini bakal menampilkan ciri khas dari masing-masing itu. Oke, karena waktunya tinggal dikit, aku mungkin agak cepat ya. Oke, timeline pendaftaran. Nih teman-teman, secara garis besar itu ada 3 seleksi. Ada seleksinya, mulai dari pendaftaran online, pengumpulan berkas, seleksi, terus ada tes tertulis, ada interview, sama pengumuman. Jadi ada beberapa tahapan. Yang penting kita lolos berkas dulu, terus kita assessment, kita panggil tes tertulis, kita interview. Nah, 3 tahap itu. Nah, buat teman-teman ingat-ingat ya, kalau di Besman Jarum ini, berkasnya kita nggak ngirim secara online, tapi secara offline. Oke? Nah, kalau misalnya kita lihat di timeline, itu kan yang ditunjukin cuma di pendaftaran online. Tapi di pengumpulan berkas, ini deadline-nya sama kayak tanggal 23 gitu. Nah, pesan aku buat teman-teman, kalau memang ingin daftar ini, persiapkan jauh-jauh hari. Ini ada waktu 1 bulan, jangan ngerjain di hari terakhir, oke? Karena pengalaman aku waktu itu ngerjain di hari terakhir dan kaget ketika harus ngumpulin di hari itu juga. Padahal waktu itu nggak di Semarang. Kalau misalnya teman-teman daftar, itu ngirimnya ke Semarang. Aku waktu itu di Gerobokan lagi magang, dan kebetulan hari itu benar-benar terakhir, jadi ya udahlah, untung aja ada teman yang bisa dimintai tolong buat ngirimin berkas langsung. Karena kalau misal kita ngirim langsung, atau mungkin kita pakai jasa kurir itu kan itu ya masih agak lama gitu ya. Nah gitu. Terus nanti bakal ada pengumuman yang lolos untuk masuk ke tes tertulis gitu. Habis itu kita interview.
tanya jawab gitu sama orang yang ada di sana dan kita dinyatakan lolos di tanggal ini gitu. Oke, kita lanjut. Dokumen pendaftaran, oke. Nanti yang disiapin kalau misal teman-teman daftar, itu ada formulir pendaftaran online. Itu teman-teman tinggal ngisi di form di websitenya, terus nanti ngirim juga foto 4x6, ada KTM, ada transkrip semester 1 sampai 3, yang udah dilegalisir sama kampus, terus juga sertifikasi organisasi dan juga prestasi. Itu print aja semuanya, itu sejak SMA. Kalau prestasi sejak SMA sampai sekarang, kalau yang organisasi itu selama kuliah. Terus juga kirim surat keterangan dari rektorat bahwa tidak menerima beasiswa dari pihak lain. Itu buat dokumen pendaftaran. Oke. Terus tadi ada formulir pendaftaran. Ini aku pengen spill isinya apa aja ya. Jadi ada 5 bagian di formulir pendaftaran itu. Yang pertama ada biodata diri, ini basic lah, seperti kayak biodata diri kita sendiri, orang tua, alamat. Terus kita masukin pendidikan formal dan non formal. Formal ya pasti kalau misalnya teman-teman univ mana itu masukin. Terus juga non formal itu mungkin di saat teman-teman ikut kepelatihan apa, terus mungkin ikut magang itu dimasukin aja teman-teman. Terus yang minat dan hobi ini lebih ke pertanyaan aja sih, kayak apakah kamu bisa mengembangkan minat dan hobimu ketika mengikuti beasiswa Jarum. Ini kayak pertanyaan isai, tapi formnya ini kata-katanya terbatas, cuman beberapa kata gitu. Jadi teman-teman harus maksimalkan ruang yang tersedia buat nunjukin bahwa teman-teman ini pantas gitu. Terus ada juga kegiatan organisasi dan juga prestasi. Nah ini teman-teman masukin aja selama kuliah apa aja. Terus ini enggak sekadar cuma kayak nama organisasi, kapan, jabatan, enggak. Teman-teman juga harus masukin motivasi kenapa ikut itu. Itu nanti bakal dikupas satu persatu di interview. Terus ada aktivitas sosial dan kegiatan lain. Ini juga lebih ke pertanyaan, kira-kira kamu mau nggak kalau misal terjun ke aktivitas sosial ketika keterima di beasiswa Jarum gitu. Lanjut. Terus nanti teman-teman kalau misal udah daftar dan dinyatakan lolos berkas, bakal masuk ke tes tertulis secara online. Nah ini tesnya online, terus waktunya 1,5 jam sampai 2 jam, nanti bakal dikirim lewat email. Nah kalau misal ngerjain ini, pastikan koneksi stabil dan disarankan pakai laptop atau PC. Oke, karena waktunya udah habis ya teman-teman, jadi aku agak percepat dikit. Buat tes tertulis ini konsep isinya ada numerik, logika, dan psikologi. Nanti mungkin kita bisa kupas di tanya jawab ya, karena waktunya udah habis. Ini aku agak percepat. Buat interviewnya juga, ini intinya pelajari seluruh formulir pendaftaran yang ada gitu. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, jawabnya pakai metode STAR. Jadi jelasin situasi yang ada, masalah, hal yang kalian lakukan, dan juga hasil gitu. Dan kalem dan tenang. Mungkin sekian dari aku, nanti kita bakal diskusi lebih banyak di sesi tanya jawab. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan oleh narasumber yang kedua kita, yaitu Kak Tri. Nah, sebelum masuk materi yang ketiga, Vina mau sampaikan sesuatu, yaitu Kilas Perintis mau mengucapkan terima kasih kepada Info UMKM Indonesia yang telah menjadi media partner dalam webinar kali ini. Selanjutnya, masuk kepada materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Kak Cesi. Oh ya, sekali lagi Vina mau ingetin lagi ya, kalau buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa ketik di kolom chat atau nanti bisa pakai fitur raise hand selama sesi tanya jawab berlangsung. Untuk Kak Cesi dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Vina dan teman-teman semua. Layarku udah kelihatan belum ya? Oke, baik. Selamat pagi semuanya dari Kelas Perintis dan juga teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir di webinar kali ini untuk tahu nih gimana sih caranya buat mendapatkan beasiswa impian. Dan tadi memang udah banyak banget nih dijelasin sama Kak Fania dan juga Kak Tri yang udah lengkap banget lah. Jadi aku yakin teman-teman semua udah punya gambaran di sini gimana itu beasiswa, gimana cara mendapatkannya, prosedurnya, cara menjawabnya dan segala macam. Nah di sini aku juga akan menambahkan informasi-informasi sepengalamanku, sepengetahuanku tentang beasiswa ini. Jadi hari ini adalah cara mendapatkan beasiswa impian dari aku si penerima beasiswa Paragon.
kenalan sedikit, aku Cesi, mahasiswa hukum Universitas Diponegoro semester 3. Aku lumayan sering mengikuti berbagai kegiatan ya, seperti perlombaan, organisasi, kepanitiaan, dan pada kesempatan kali ini aku akan sharing dan juga memberi tips dan trik untuk kalian semua yang ingin mendapatkan beasiswa impian. Oke. Nah, pembahasan hari ini itu kita akan ngebahas 5 garis besar, 5 topik besar, yaitu apa itu beasiswa, kemudian ada sharing session, kemudian ada mitos dan fakta tentang beasiswa, kemudian ada hal yang harus dipersiapkan kalau ingin mendapatkan beasiswa, dan mindset yang harus kalian punya. Yang pertama, beasiswa. Aku yakin di sini semua udah pada familiar sama kata-kata ini. Jadi secara definisi beasiswa itu adalah pemberian berupa bantuan keuangan, dan bahkan sekarang udah mulai bervariasi ya. Kadang nggak bantuan keuangan doang, tapi juga ada bantuan-bantuan penunjang soft skill. Seperti yang tadi Kak Tri udah jelasin, di Jarum juga ada soft skill. Nah, aku juga konteksnya di Paragon juga ada soft skill. Nah, yang diberikan itu kepada perorangan yang bertujuannya itu untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Nah, beasiswa ini dapat diberikan baik dari pemerintah, perusahaan, maupun yayasan. Nah, dalam konteks aku itu diberi oleh perusahaan, yaitu perusahaan PT Paragon. Mungkin kalian ada yang tahu, ada yang enggak, tapi sedikit informasi kalau PT Paragon ini adalah perusahaan yang menaungi berbagai brand-brand yang bergerak di bidang kecantikan seperti Wardah, Emina, Makeover, dan semacamnya. Jadi konteks di sini adalah aku akan berbicara tentang beasiswa Paragon. Oke. Sebelum move to the next topic, aku pengen sharing session sedikit aja tentang beasiswa ini. Yaitu ada gak sih chance buat aku yang dulunya males-malesan untuk mendapat beasiswa itu bisa mendapat beasiswa. Nah, sharing sedikit, aku adalah seorang pelajar yang dulu di sekolah, di SD, SMP, SMA itu bukan orang yang outstanding, bukan orang yang selalu dapat peringkat 1, 2, 3, dan semacamnya. Aku benar-benar bisa dibilang average aja. Jadi dulu aku kalau misalkan dapat ranking 15, ranking berapa aja tuh udah bersyukur banget, karena aku tuh ya kan ada yang pinter banget, ada biasa aja, ada yang kurang. Nah, aku di biasa aja gitu. Jadi ya aku merasa ya nggak mungkin lah ada chance buat aku gitu. Karena aku lihat juga dulu kalau misalkan masih sekolah, biasanya yang dapat itu kan yang juara-juara 1, juara-juara 2, 3, segala macam kan. Jadi nggak pernah tuh terlintas di pikiranku kalau misalkan aku bakal mendapatkan beasiswa sewaktu-waktu. Tapi aku selalu mikir gini, kalau misalkan manusia itu pasti berubah gitu. Berubahnya itu bisa ke arah lebih baik atau lebih buruk, dan itu semua pilihan kita. Apakah kita mau berubah ke arah yang lebih baik, apakah mau berubah ke arah yang lebih buruk, itu semua ada di tangan kita. Dan itu semua aku coba untuk aku ubah waktu aku masuk kuliah gitu. Waktu aku masuk kuliah, aku merasa kalau misalkan kuliah ini tuh bukan ajang main-main lagi gitu loh. Apa yang kita pelajarin di kuliah, apa yang kita pelajarin di kuliah, apa yang kita lakukan di kuliah ini sangat-sangat berpengaruh besar ke karir kita nanti. Karena kita selesai itu akan menjadi sarjana, dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang udah kita lakukan selama kita sarjana itu. Di situ aku mikir kalau misalkan, karena aku merasa ini udah tanggung jawabku sepenuhnya gitu. Kalau dulu sekolah ya mungkin kalau misalkan sekolah dulu misalkan nggak masuk negeri, bisa masuk sekolah-sekolah yang cukup lah NEM-nya, atau mungkin sekolah yang nggak butuh NEM dan segala macam. Tapi kalau misalkan kuliah ini ya, kalau kita tuh nggak maksimal selama perkuliahan, nanti siapa yang mau nerima kita kerja gitu. Nah, disinilah aku udah mulai ada turn back point. Aku mencoba untuk banting setir gitu. Akhirnya aku mencoba untuk pelan-pelan mengerti gitu, pelan-pelan rajin belajar. Jadi kalau misalkan kelas itu nggak males-malesan, jadi benar-benar merhatiin. Dan berbuah dari situ, ya awalnya aku expect lower aja, aku nggak pernah berekspektasi bakalan tinggi banget, enggak. Tapi ya puji syukurnya waktu itu aku di semester 1 itu malah mendapat IPK sempurna, IPK 4 gitu kan. Nah, for your information, beasiswa Paragon ini bukanya di semester 2, tapi di semester 2 akhir-akhir. Jadi biasanya jadi IPK yang kemarin aku submit, yang aku kumpulkan itu adalah IPK waktu aku semester 1. Tapi aku nggak mau nih, misalkan aku kan udah dapet nih hasil
IPK aku di semester 1. Tapi aku nggak mau puas di situ aja gitu loh. Aku sadar kalau misalkan IPK itu bukan satu-satunya faktor penentu kualitas diri kita. Kita harus mengikuti berbagai kegiatan seperti organisasi dan lomba gitu. Akhirnya aku coba aja iseng-iseng ikut organisasi ini gitu kan. Organisasi ini terus ya lumayan dapat ilmu di situ. Terus juga coba lomba juga kan, kecil-kecilan ya, kadang ada yang menang, kadang ada yang enggak gitu. Dan akhirnya dengan IPK pengalaman dan prestasi itu aku submit waktu aku ikut beasiswa Paragon. Nah, di situ aku gak mau berharap lebih lah. Karena ya aku mikir ya masih banyak yang lebih daripada aku. Cuman syukurnya setelah menempuh berbagai proses, aku berkesempatan untuk mendapat beasiswa tersebut gitu. Nah, di sini poin pentingnya adalah gini. Aku seseorang yang biasa-biasa aja gitu loh. Dan bahkan ya, aku dulu pernah di ranking bawah banget waktu sekolah. Pernah di ranking 32 dari 36 siswa kalau nggak salah. Tapi jangan pernah takut untuk mencoba kembali gitu. It's never too late to start over. Nggak ada kata terlambat untuk mencoba kembali gitu. Kalau sekarang kamu malas-malesan, ya udah, kamu harus bangkit dan kamu harus mencoba kembali gitu loh. Aku yang dulu ranking bawah, kalau misalkan diniatin, ditekadin untuk berubah, itu bisa gitu. Jadi di sini adalah siapapun dari kalian sekarang di state manapun, ada mungkin kalian di sini yang udah berprestasi banget, ada yang mungkin masih belum ada yang mungkin masih malas-malesan, itu nggak apa-apa. Kita semua masih bisa berubah dan perubahan itu ada di tangan kita semua. Oke. Nah, terus aku mau ngebahas nih tentang mitos dan fakta tentang beasiswa. Ini sering banget yang menjamur ya di mana-mana. Nah, mitosnya yang pertama adalah hanya ditujukan untuk golongan kurang mampu. Faktanya semua orang bisa mendapatkan beasiswa tergantung jenis beasiswanya. Kemudian yang kedua, mitosnya adalah harus punya IPK tinggi. Faktanya IPK tuh gak harus tinggi-tinggi banget, tetapi usahakan berada di atas 3,0. Terus juga ada yang mitos bilang kalau cuma buat mahasiswa kampus negeri. Faktanya semua mahasiswa baik dari PTN maupun PTS itu bisa juga mendapat beasiswa. Dan juga ada juga yang bilang kalau beasiswa itu rumit dan sulit didapatkan. Faktanya tidak rumit dan sulit asal semua tahap dijalankan dengan baik. Nah, ini akan aku kupas satu-satu. Yang pertama, semua orang bisa mendapatkan beasiswa tergantung jenis beasiswanya. Beasiswa itu jenisnya beragam, ada yang dikhususkan untuk mahasiswa berprestasi, kurang mampu, atau mahasiswa dari jurusan tertentu, atau mahasiswa dari kampus tertentu, dan sebagainya. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk kamu dari latar belakang apapun untuk mendapat beasiswa. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu merasa, Kak, aku kayaknya aku nggak bisa dapat beasiswa, aku nggak ada prestasi di sini, gitu. Tapi ada juga beasiswa yang ngelihat misalkan nih, kegiatan kamu di organisasi itu juga bisa. Jadi itu semua beragam dan itu pinter-pinteran juga buat kamu cari informasi mana sih beasiswa yang cocok dan pas kriterianya untuk kamu. Jadi nggak ada tuh kata-kata cuman orang-orang tertentu doang, orang-orang berprestasi atau orang-orang kurang mampu doang yang bisa mendapatkan. Tapi kamu bisa menyesuaikan lagi jenisnya gitu. Kemudian yang kedua, IPK itu tidak harus tinggi, tetapi usahakan berada di atas 3,0. Nah, IPK kamu itu nggak harus 3,9 atau 4 gitu. Tetapi usahakan untuk di atas 3. Karena biasanya memang kriteria dari penyelenggara beasiswa itu mensyaratkan minimal 3 atau 3,2 atau segitu gitu. Jadi jangan ciut duluan pas kamu tahu Kak, IPK aku nggak 3,8, nggak 3,9, nggak 4 gitu. Itu nggak apa-apa gitu loh. Selama itu masih memenuhi kriteria, kayak ini kamu lihat persyaratannya IPK minimal 3, IPK minimal 3 ya kan. Selama kamu memenuhi itu, ya udah gaskan aja. Siapa tahu nanti ada nilai, ada faktor lain seperti apa, seperti kegiatan lain, kegiatan organisasi, kegiatan perlombaan atau pengalaman-pengalaman lainnya yang bisa menambahkan nilai plus di kamu. Nah, kemudian semua mahasiswa itu dari PTN maupun PTS itu bisa dapat beasiswa. Jadi beasiswa itu jenisnya beragam, nggak semua ditujukan untuk PTN dan atau PTS tertentu. Nah, mereka itu ya kadang ada yang gabungan PTN dan PTS, kadang ada PTN aja, kadang ada PTS aja.
kadang juga ya misalkan di PTN-nya, PTN-nya juga PTN tertentu doang, nggak semua PTN, atau PTS juga PTS tertentu doang. Jadi semua mahasiswa dari manapun bisa dapat beasiswa, tapi itu juga pinter-pinteran kita untuk menyesuaikan kira-kira kita masuk kriteria yang mana, masuk kampus kita ini bisa masuk beasiswa yang mana. Contohnya kayak Paragon, ini dia lumayan banyak ya kampusnya ya, ada berbagai macam gitu. Tapi kan di sini nggak semua kampus negeri dan kampus swasta ada kan. Jadi memang harus disesuaikan lagi gitu. Nah, kemudian beasiswa itu tidak rumit dan sulit asal semua tahap dijalankan dengan baik. Nah, jadi beasiswa itu nggak serumit yang dibayangkan, masih dalam kadar wajar untuk berkas administrasinya. Nah, justru di sini kalau kamu udah bisa untuk sabar dan tekun, kamu tuh udah bisa benar-benar keluar dari zona nyaman kamu gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu benar-benar maksimal mempersiapkan semua berkas atau pas wawancara, yang menyeleksi aplikasi beasiswa kalian juga bisa melihat keteguhan kalian, seberapa pengen kalian mendaftar beasiswa tersebut. Nah, kemudian hal yang harus dipersiapkan kalau kalian ingin mendapat beasiswa. Jadi di sini aku mau ngebagi jadi tiga persiapan. Yang pertama, persiapan informasi, kemudian persiapan prestasi, dan persiapan pengalaman. Oke. Persiapan informasi itu apa, Kak? Persiapan informasi itu mencakup yang pertama, persiapan mencari informasi tentang beasiswa yang sedang buka atau akan buka. Nah, di sini kan namanya juga di sini kan juga namanya udah ini ya, udah zaman yang sangat-sangat digital gitu loh. Jadi informasi media sosial tuh gampang banget terbuka dan segala macam gitu loh. Jadi di sini kamu bisa ngebuka-buka akun beasiswa dan semacamnya untuk mencari tahu tentang beasiswa yang sedang buka atau akan buka. Kemudian persiapan informasinya juga tentang persiapan informasi tentang administrasi beasiswa yang dibutuhkan gitu. Jadi kamu cari tahu nih kira-kira beasiswa itu butuh apa aja sih berkasnya gitu, misalkan CV, transkrip nilai, motivation letter, surat rekomendasi. Nah itu bisa kamu cicil dari jauh-jauh hari gitu. Udah mulai naruh-naruh di CV apa, terus siapin transkrip nilai, siapin motivation letter gitu. Jadi nanti pas beasiswanya launching atau beasiswanya udah deket deadline-nya, kamu udah siap gitu. Dan kemudian juga yang ketiga, persiapan informasi tentang cara menulis esai yang baik itu gimana, cara menjawab interview, cara menjawab tes beasiswa. Jadi penting banget informasi ini. Jangan bersandar sama pemahaman kamu sendiri. Cari tahu dari cutting-cutting kamu yang udah dapat, atau cari di internet juga biasanya banyak yang memberikan pengalaman. Atau bisa juga kayak ikut-ikut webinar-webinar kayak gini gitu. Kemudian persiapan yang kedua adalah persiapan prestasi. Nah, persiapan prestasi ini mencakup persiapan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan penambah skill. Nah, seperti bootcamp, workshop, course yang nanti bisa jadi nilai plus buat kamu. Oh, dia pernah ikut kursus pelatihan bla 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 gitu. Oh, berarti dia ini punya kompetensi di sini gitu. Kemudian yang kedua, persiapan mengikuti perlombaan akademik maupun non akademik. Nah, jadi di sini kalau misalkan kamu udah mengikuti perlombaan dan syukur-syukurnya juara juga, di situ nanti si penyeleksi beasiswa bisa melihat, wah anak ini mempunyai daya kompetisi yang baik, terus dia juga mempunyai skill lah di bidang ini gitu. Kemudian yang ketiga juga persiapan mempersiapkan nilai terbaik di perkuliahan. Nah ini juga termasuk prestasi loh. Jadi biar ibaratnya ini cari aman. Kita kan nggak tahu kualifikasinya, biasanya ada juga yang 3, misalkan tiba-tiba ada beasiswa yang mensyaratkan minimal 3,5 gitu-gitu kan. Jadi kamu persiapin nih dari jauh hari, persiapkan nilai terbaik kamu agar nantinya pas kamu daftar beasiswa IPK kamu tuh aman untuk memenuhi ambang minimalnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah persiapan pengalaman. Nah, persiapan pengalaman ini mencakup kegiatan-kegiatan penambah pengalaman berharga. Seperti kalau kamu aktif di organisasi, kepanitiaan, volunteer, itu bisa jadi nilai plus kamu. Kayak kamu bilang, oh saya pernah berkontribusi kepada organisasi saya yang meningkatkan bla 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 sebesar berapa persen. Itu bagus gitu. Jadi di situ si penyelenggara beasiswa bisa tahu, oh kualitas diri kamu ini benar-benar bagus banget, yang benar-benar full of experience. Dan juga yang kedua bisa persiapan di kegiatan profesional seperti magang dan semacamnya. Jadi mereka bisa lihat kamu tuh, oh kamu tuh bisa di lingkup kerja yang profesional, berarti anak ini tepat nih gitu. Nah kemudian kalau aku persiapan beasiswa versi aku itu ya cari informasi beasiswanya, perhatiin persyaratannya, urus semua dokumen yang harus dipersiapkan, dan pastikan saat mendaftar kamu udah teliti memenuhi persyaratannya. Seperti ini. Jadi di sini
aku lihat nih dokumen yang dibutuhkan apa, CV, transkrip nilai, surat rekomendasi, esai, sertifikat. Ya udah, di sini aku benar-benar maksimalin. Aku CV, aku tuh udah cicil dari jauh-jauh hari, udah ada template-nya. Jadi pas aku daftar ya tinggal mempercantik aja. Transkrip nilai juga. Jadi harus perhatiin semua persyaratannya dengan baik, jangan sampai ada yang miss. Dan saat kamu udah benar-benar maksimal, ya udah coba beasiswa itu gitu. Jadi jangan sampai di bagian-bagian persyaratannya kamu lost ya. Misalkan nanti nih misalkan nih kamu daftar di hari H tutup pendaftaran, tiba-tiba kamu disuruh tunjukin surat apa, suratnya kamu belum ngurus. Nah itu jangan sampai. Jadi bener-bener diperhatiin satu demi satu dan jangan sampai ada yang kelewat. Oke? Nah, dan yang terakhir adalah mindset yang kamu harus punya. Yang pertama, jangan mudah menyerah baik dalam tahap persiapannya maupun pas kamu udah jadi di bagian seleksi gitu. Jadi pas kamu persiapan nih, pas kamu ngumpulin berkas administrasi, jangan menyerah karena di situ kegigihan dan ketekunan kamu tuh diuji. Dan pas kamu seleksi beasiswa juga jangan malas-malesan. Kayak kamu mikir, malas aku tes, bakal kalah juga, ya jangan. Di situ kamu harus challenge diri kamu. Jangan mudah menyerah karena disitulah kegigihan kamu tercermin gitu. Yang kedua, perbanyak pengalaman dan kegiatan bermanfaat untuk menunjang kemampuan diri di mata penyeleksi. Jadi pas kamu interview, pas kamu nulis esai dan semacamnya, kamu bisa menjual itu ke si penyeleksi. Kalau misalkan kamu tuh full of experience. Terus juga yang ketiga, be proaktif. Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang beasiswa. Jangan mau cuma disuguhin, tapi cari di Google, cari di Instagram, atau lihat-lihat grup angkatan, itu banyak banget informasi-informasi tentang beasiswa. Dan kemudian yang keempat itu semua itu bertahap, gak ada yang instan. Semua orang itu punya timeline-nya masing-masing. Ada yang sekali coba beasiswa dapat, ada yang harus berkali-kali itu baru dapat. Jadi jangan sampai kamu mikir, aku nggak dapat sekarang berarti aku nggak pantas dapat beasiswa. Enggak kayak gitu, karena emang nggak ada yang instan. Jadi semua itu bertahap, sama halnya kalau kamu lagi seleksi beasiswa itu semua tuh bertahap. Jadi nggak ada yang instan, harus benar-benar membutuhkan kesabaran. Dan kemudian yang kelima, berusaha yang terbaik di setiap tahapan beasiswa, dari tahapan persiapan, tahapan pendaftaran, tahapan seleksi, itu kamu benar-benar berusaha yang terbaik, usahakan yang terbaik, tulis esai yang terbaik, tulis CV yang terbaik dan semacamnya. Dan nantinya hasilnya kamu serahkan kepada yang di atas. Jadi kamu pastiin berusaha yang terbaik dan hasilnya kamu serahkan kepada yang di atas, gitu, kepada Tuhan. Nah, itu sekian dari aku. Semoga bisa memberikan insight yang membuka insight kalian ya, dengan pengalaman aku ini bisa membuat kalian, oh iya ya, beasiswa tuh kayak gini loh, kayak gini gitu. Jadi ini dari aku. Kalau misalkan kalian pengen nanya-nanya bisa nanti di sesi tanya jawab setelah ini, atau bisa hubungi aku di kontak yang sudah aku sediakan di sini. Oke, terima kasih. Di sini Q&A session. Baik Kak, terima kasih untuk Kak Cesi karena atas materi yang sudah disampaikan. Nah, karena ketiga narasumber sudah menyampaikan materi nih, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Vina mau bacakan satu pertanyaan. Yang udah masuk ini masih satu ya Kak? Masih satu pertanyaan, yaitu gimana sih prosedur beasiswa untuk melanjutkan S2? Dari Roeza Isranda Hamdi. Baik, untuk para narasumber bisa mulai menjawab pertanyaan. Terima kasih. Itu barangkali Kak Fania mau jawab pertanyaannya. Baik, sebelumnya mohon maaf nih, izin off cam karena kondisi jaringan tempatnya kurang bagus. Sebelumnya mohon diulangi Kak pertanyaannya karena Fania baru join gitu. Makasih Kak. Oke, saya ulangi ya. Bagaimana prosedur beasiswa untuk melanjutkan S2? Dari Roeza Isranda Hamdi. Halo, mungkin aku coba izin bantu buat jawab ya. Mungkin tadi sepertinya Kak Fania ada sedikit kendala. Oke, pertanyaannya sangat menarik. Bagaimana prosedur beasiswa untuk melanjutkan S2? Nah, biasanya kalau misal pengen lanjut S2 nih, kita ini
harus lulus dulu S1. Kemudian untuk dapat beasiswa, kebetulan untuk beasiswa di S2 sampai S3 ini banyak banget. Teman-teman bisa cari info itu, biasanya bisa ikut di grup-grup beasiswa atau mungkin bisa nge-follow IG-IG beasiswa gitu. Karena aku pernah join nih ke grup yang ada di WA sama Telegram, itu kebanyakan sebagian besar malah beasiswa yang ada di S2. Nah, setahu aku kalau misal prosedur dapat beasiswa ini, pertama-tama itu disiapin dulu untuk TOEFL sama ininya tes bahasa Inggris lah gitu. Biasanya kalau misal pengen dapat beasiswa itu, pertama yang disiapin ada tes bahasa Inggris, terus juga ada rencana tesis mau seperti apa, terus juga dilakukan riset dulu kira-kira apakah tempat kita di Universitas 2 nanti ini relevan dengan kebutuhan kita, dalam artian misal kita pengen melakukan penelitian tesis tentang topik A, apakah di universitas tersebut menyediakan dan relevan. Nah, itu teman-teman harus kaji lebih lanjut supaya bisa dapat beasiswa di S2, mungkin seperti itu. Nah, untuk prosedurnya, biasanya di setiap lembaga beasiswa ini berbeda-beda, karena ya seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Cesi dan juga Kak Fania juga, pasti prosedur beda-beda dan coba disesuaikan dengan prosedurnya seperti apa. Mungkin dari Kak Cesi atau Kak Fania ingin menambahkan, dari saya cukup. Terima kasih. Baik, aku kurang lebih sama juga sama Kak Tri. Jadi memang yang beasiswa S2 ini banyak banget ya yang aku lihat, bahkan lebih banyak daripada S1 gitu. Tapi ya mungkin karena aku dan juga speaker lainnya itu masih mendapat beasiswa S1, mungkin belum bisa menjelaskan secara teknis, secara detail tentang prosedur untuk mendapatkan beasiswa S2 ini. Cuman lebih lengkapnya bisa kalian cek tuh di berbagai akun-akun Instagram beasiswa atau di Google, itu banyak banget gitu. Terima kasih. Baik, ternyata ini juga udah banyak pertanyaan yang masuk dari Google Form ya. Kita bacain satu-satu. Gimana sih cara mencari beasiswa di tengah pandemi COVID-19? Karena kan biasanya tuh sepengalamanku aku juga daftar beasiswa, tapi nggak ada yang lolos. Gitu, nggak ada yang lolos, dan itu pesertanya kan banyak banget ya. Nah itu misal dari berapa ratus gitu jadi 100, terus jadi 40 gitu. Nah dari 40 yang dipilih paling cuma 10-15. Nah itu gimana sih caranya biar lolos gitu kan? Kalau pandemi kan malah ekonominya kan semakin turun ya, jadi kayak biar daftar beasiswa biar ekonominya terbantu gitu. Mohon untuk pemateri bisa kasih insight buat para peserta gitu satu-satu. Oke, aku coba jawab dulu ya. Yang pertama tentang gimana cara mencari informasi. Kalau mencari informasi itu tadi yang sempat di-mention juga sama aku, Kak Tri dan Kak Fania sebelumnya, itu kan justru waktu pandemi kayak gini itu semuanya kan serba online. Jadi semua informasi itu pasti ada di online gitu. Itu pinter-pinteran kita. Kita bisa follow-follow account Instagram beasiswa. Di Instagram itu kalau kalian search kata beasiswa aja keluarnya banyak banget. Atau kalian juga bisa nge-search di Google secara berkala, atau kalian tuh misalkan kalian masih kuliah atau masih sekolah, itu sering banget ada info-info beasiswa di grup angkatan. Jadi benar-benar dipantengin gitu. Dan untuk gimana cara lolosnya tadi juga udah sempat dijelasin ya sama kita, tapi singkatnya tuh gini. Sama aja gitu. Jadi di sini kalian itu harus pintar-pintar tahu gitu. Kalian harus tahu kriteria apa sih yang dipengenin dari si penyelenggara. Misalkan mereka pengen mahasiswa berprestasi gitu loh. Ya udah di situ kalian harus benar-benar tonjolin di mana prestasi kalian. Makanya tadi aku bilang kalian tuh harus ada punya persiapan dari jauh-jauh hari tentang prestasi-prestasi yang nantinya pas kalian nanti taruh di CV atau taruh di esai atau pas wawancara itu bisa menjual diri kalian, menjual kemampuan kalian. Jadi di sini adalah tentang menyesuaikan diri kalian dengan apa yang dibutuhkan oleh si penyelenggara dan sesuaiin gitu. Kalau mereka butuh mahasiswa berprestasi, kalian nanti misalkan pas wawancara tunjukin kalau kalian itu seberapa prestasinya kalian. Atau kalau si penyelenggaranya itu
pengennya itu yang aktif organisasi, ya tunjukin kalau kalian itu selama ini sering aktif berorganisasi dan semacamnya. Jadi itu sih cocok-cocokin diri dan persiapan dari jauh-jauh hari itu penting banget. Mungkin kakak-kakak speaker yang lain mau nambahin? Oke, aku izin nambahin dikit ya. Tadi yang dibilang sama Kak Cesi benar. Nah, kebetulan aku ini angkatan 19 ya, jadi sempat ngalamin offline dan juga online. Dulu aku waktu pas masih offline, itu aku memang pernah ngikutin ibaratnya seminar beasiswa gitu dari kakak tingkat yang dapat beasiswa Kargil. Dan menurut aku, walaupun aku waktu itu udah ikut dari acara seminar yang diadakan offline, untuk info-infonya itu sebagian besar diakses secara online. Nah, jadi apakah pandemi ini membatasi kita untuk mendapatkan beasiswa? Tentu saja tidak, karena baik offline maupun online, itu infonya pasti kita dapat lebih banyak dari online-nya gitu. Kalau misalnya kita cuma berharap di offline, kayak berharap kayak ada poster beasiswa di kampus atau apa, itu malah jarang aku akui. Kalau di kampusku jarang kalau misal poster-poster seperti itu, karena sebagian besar info pasti dari Instagram atau mungkin dari WA gitu. Dan biasanya tuh di-share oleh di BEM atau mungkin di himpunan gitu. Seperti itu. Dan kalau misal online gini, dan itu justru jadi peluang loh. Kenapa? Kita bisa ngedaftar lebih banyak dan kita juga bisa cari info lebih banyak. Dalam artian kalau online gini kan sebagian besar pasti secara digital ya. Kita cuma scan aja, itu kita udah menghemat biaya banyak tuh. Padahal kalau offline kita harus kayak nyekan dulu gitu, ya kan? Terus kalau misalnya kita ikut pelatihan nih, atau mungkin webinar kayak gini, itu kan kita pasti mendapatkan kontak yang di-share kan, kontak pemateri. Jadi kita bisa tanya lebih lanjut gitu, lebih dalam kalau misal ngedaftar ini bagaimana, atau mungkin mau minta mentoring tuh pasti bisa. Padahal kalau misalnya seminar gitu kan kita pasti lebih effort lah buat hubungi dari pembicaranya. Ini seperti itu ya. Kalau misal strategi gimana caranya lolos beasiswa, tadi yang dibilang sama Kak Cesi benar, kita coba sesuaikan diri kita dan tonjolkan keunggulan kita di mana itu jadi poin sorotan dari pihak beasiswa untuk menerima kita. Mungkin sekian dari aku, terima kasih. Oke, jawabannya bagus banget. Nah, terus ada lagi nih pertanyaan yang masuk. Gimana sih caranya biar keterima beasiswa dan bisa bersaing dengan peserta lain atau pendaftar lain ketika CV yang kita miliki itu masih sedikit pengalaman dan sedikit pengalaman organisasi dan prestasi gitu. Bisa dijelaskan untuk Kak Cesi, Kak Tri, sama Kak Fania? Apa dulu nih? Suaraku masuk jelas kan? Boleh Kak Tri dulu, boleh Kak Cesi dulu. Kak Tri deh, Kak Tri. Oke, makasih tadi pertanyaannya. Jadi gimana nih kita biar bisa bersaing walaupun dari pengalaman kita ini masih dikit lah kalau misal dibandingin sama yang lain. Oke, aku kasih kunci ya. Jadi kalau misal kita pengen keterima beasiswa, itu bukan seberapa banyak pengalaman dan juga capaian kita. Ingat, tapi lebih ke value kita atau mungkin hal apa yang udah kita kontribusikan. Jadi mau seberapa banyak panitiaan organisasi yang teman-teman ikuti, tapi kalau teman-teman di situ cuma ikut numpang nama, malah jadi beban di organisasi itu, ya itu jadi nggak guna gitu. Jadi yang terpenting, kalaupun teman-teman ikut sedikit mungkin satu nih pengalaman, nah teman-teman maksimalkan, teman-teman jelasin, deskripsiin di dalam organisasi itu ngapain aja, terus tunjukkan bahwa teman-teman ini layak jadi penerima beasiswa itu. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan insecure kalaupun teman-teman ini masih minim pengalaman. Yang penting tunjukkan bahwa teman-teman layak melalui deskripsi dari pengalaman itu gitu. Mungkin dari Kak Cesi atau Kak Fania mau menambahkan, itu dari aku, terima kasih. Iya, aku sedikit menambahkan ya. Jadi ini penting banget tadi yang aku bilang persiapan gitu, persiapan dan ya nyocokin diri gitu. Jadi jangan sampai kayak kamu itu nyeselnya belakangan gitu. Aduh, aku masih kurang dari dia, tapi aku udah beraniin diri kayak gini. Nah, makanya dari situ kamu harus persiapan nih dari sekarang. Apa sih? Kamu harus bisa memenuhkan CV kamu dengan pengalaman dan prestasi kamu. Jadi nantinya pas kamu daftar beasiswa kamu itu udah lebih pede gitu. Jadi persiapan tuh penting banget. Jadi kalaupun kamu merasa nih di
beasiswa ini kamu kurang memenuhi kriteria, ya udah nggak apa-apa, gak usah daftar dulu. Tapi pastikan kamu benar-benar persiapan dari sekarang. Jadi nanti misalkan ada beasiswa lain yang buka, kamu udah bisa memenuhi kriterianya seperti itu. Ya, baik. Masih bisa ya ini untuk jawab pertanyaan lagi. Oke, aku mau curhat juga. Aku mau curhat juga karena kan aku mahasiswa UIN yang artinya nggak ikut Kemendikbud, ikut Kemenak, gitu kan. Nah, aku mau tanya nih, boleh ya? Kenapa sih penerima beasiswa itu rata-rata universitas ternama gitu? Kalau sekelas UIN pun kadang kalau untuk UIN yang di Surabaya itu masih kalah saing sama sama UIN yang ada di daerah lain gitu. Terus juga kenapa sih masih banyak mahasiswa yang ada di pedesaan atau universitas yang ada di pedesaan itu masih sulit buat dapetin beasiswa. Nah, itu gimana pandangannya Kak Cesi? Kak Cesi dulu deh, baru nanti nyusul Kak Tri. Kalau menurut aku sih dari pengalamanku, menurutku malah merata ya, karena kalau di konteks beasiswa Paragon itu justru UIN itu include, jadi dia itu bisa dapat gitu, bisa dapat beasiswa gitu. Nah ya di sini menurutku ya sekarang balik lagi ke penyelenggaranya sih. Kita kan nggak tahu dasarnya penyelenggara itu memilih universitas ini aja tuh apa gitu kan. Nah yang bisa kita lakuin tuh apa ya, kita sesuaikan dengan kriteria kita gitu loh. Dan jangan sampai karena hal itu jadi membuat kalian itu nggak mau daftar sama sekali gitu. Padahal ya ada banyak juga beasiswa yang terbuka untuk semua universitas, nggak terbatas di universitas tertentu. Dan bahkan di konteks beasiswa Paragon pun, aku ada beasiswa yang untuk swasta juga gitu. Jadi itulah pentingnya kita untuk menyesuaikan diri. Yang kalau ditanya alasan kenapa di universitas ternama, kita nggak pernah tahu ya, karena itu balik lagi ke penyelenggaranya. Tapi disinilah kita harus pintar-pintar menyesuaikan diri. Banyak banget beasiswa bertebaran yang aku sering lihat juga kualifikasinya itu nggak usah dari universitas-universitas tertentu. Jadi itu benar-benar terbuka untuk semua orang. Itu sih paling dari aku. Boleh untuk Kak Tri ngasih jawabannya gitu? Oke. Buat kamu ya, kalau misal kamu ngerasa agak insecure, kenapa UIN kadang di ini ya, seperti anak tiri kan ya. Sebenarnya ini juga kembali ke penyelenggara beasiswa, tapi kalau misal pengen nyoba beasiswa Jarum, semester 4 nanti, bisa. Karena kemarin pas first gate, itu kan ketemu banyak univ ya, di satu regional Semarang. Nah itu ada juga teman-teman dari UIN yang keterima. Nah gitu, jadi cobalah sesuaikan kira-kira univ apa atau mungkin kriteria apa yang bisa kita penuhi supaya kita bisa masuk ke yang dibutuhin dari penyelenggara gitu. Tadi pertanyaan kedua apa? Sorry, aku agak lupa. Sebentar. Ini, kenapa kok mahasiswa dari universitas yang ada di pedesaan itu masih kesulitan buat dapetin beasiswa? Oke. Sebenarnya ini konteksnya sama aja ya. Ini tergantung sama penyelenggara. Tapi jangan pernah ngerasa kalah saing, oke? Masih banyak banget beasiswa yang terbuka, baik itu PTN maupun si swasta. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik buat join ke Jarum, itu juga ada beasiswa untuk PTS gitu. Dan mungkin kalau misal kalau beasiswa kan ini ya, univnya emang yang udah mitra. Tapi kalau misalnya belum masuk ke mitra, masih ada kok beasiswa lain yang kebuka gitu. Karena biasanya terbuka untuk seluruh universitas yang ada di Indonesia. Yang penting ingat, kita harus bisa nunjukin dari apa value dari diri kita. Mungkin itu. Makasih. Oke, ini ada lagi masuk dari via chat. Izin bertanya Kak, biasanya sertifikat apa sih yang harus di-apply buat beasiswa gitu? Nah, apakah boleh untuk mencantumkan sertifikat volunteer gitu? Untuk Kak Tri dulu, boleh untuk jawab? Oke, buat sertifikat ini, itu sesuaikan sama kebutuhan ya. Kalau misal yang dicari itu kayak sertifikat prestasi, berarti prestasi. Atau mungkin lomba-lomba gitu. Terus kalau misal volunteer itu mungkin bisa dimasukkan ke kepanitiaan, atau mungkin ke organisasi seperti itu. Bisa.
Dan yang penting ingat kontribusi apa yang udah kamu lakukan dalam kegiatan tersebut gitu. Dan kalaupun misalnya teman-teman mau masukin prestasi, masukin prestasi tapi belum pernah menang, apakah cuman sebatas finalis atau mungkin hanya sebatas partisipan, nggak apa-apa, masukin aja gitu. Jangan pernah merasa insecure, karena kalau misalnya itu udah rezeki kita ya berarti alhamdulillah gitu. Yang penting coba dulu aja gitu. Terima kasih. Baik, ini Kak Fania udah join lagi, barangkali mau jawab pertanyaan dari peserta. Halo Kak Fania, bisa nyambung? Halo Kak. Oke, jadi ini ada yang tanya nih Kak, boleh nggak sih kalau misalnya, kita coba pertanyaan lain aja ya. Jika kita mendapatkan beasiswa yang hanya memberikan gratis full kuliah tanpa biaya hidup, apakah bisa daftar KIP kuliah agar bisa membantu biaya hidup, Kak? Buat Kak Fania, dipersilakan untuk menjawab. Baik Kak, bisa diulangi kembali Kak inti pertanyaannya tadi itu hanya agak bingung inti pertanyaannya gimana gitu. Oke, jadi kan misal aku daftar beasiswa Kemendikbud, kan itu bebas biaya UKT ya, full gitu kan. Tapi boleh nggak sih kalau udah ikut beasiswa Kemendikbud ini daftar KIP kuliah, biar aku terbantu untuk biaya hidupnya juga gitu. Oke Kak, paham. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak. Jadi kalau menurut Tania ya Kak ya, misalnya nih yang Fania sebutin tadi kan yang untuk yang Kemendikbud tuh nggak boleh itu daftar KIP. Cuman misalnya gini nih, posisinya kamu lagi misalnya daftar unggulan, tapi pengumumannya belum keluar, tapi ingin daftar KIP itu boleh. Tapi kalau misalnya keadaannya gini, kamu udah diterima beasiswa unggulan dan udah mendapatkan bantuan itu, dan kamu ingin daftarkan beasiswa KIP misalnya, itu baru nggak boleh gitu. Jadi otomatis nanti dibatalkan sama pihak Kemendikbud, karena nggak boleh double degree kalau sama-sama Kemendikbud gitu. Itu Kak kalau dari Fania. Terima kasih. Berarti Kemendikbud cuman ngasih satu kesempatan aja gitu ya? Bagaimana Kak? Berarti Kemendikbud cuma ngasih satu kesempatan untuk daftar beasiswa kalau misalnya atas nama Kemendikbud. Iya, benar Kak. Misalnya ada satu kasus kan dari teman Fania juga gitu. Iya. Daftar KIP di suatu universitas, namun dia tuh nggak ngambil KIP-nya, ngambil universitas itu, dan dia malah universitas lain. Maka misalnya dia di universitas baru yang dia pilih sekarang, dan jika ingin mendaftar KIP itu nggak bisa gitu. Jadi harus satu universitas gitu. Oke Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Barangkali Kak Fania, ini ada lagi Kak Fania mau jawab lagi. Bisa nggak sih Kak kalau misalnya IPK-nya itu nipis banget, nyampe 3 atau 3+5, 3,05 gitu. Masih bisa nggak sih buat dapetin beasiswa kalau misalnya IPK-nya segitu gitu. Barangkali Kak Fania mau jawab. Oke Kak, terima kasih. Jadi bisa nggak pertanyaannya itu IPK-nya misalnya di bawah 3,5 atau di bawah itu? Nah, jawabannya itu tentu bisa gitu, karena penilaian beasiswa itu nggak hanya cuma dari IPK aja gitu, bisa dari prestasi, organisasi, dan juga pengalaman yang kita dapatkan selama perkuliahan. Dan tentunya teman-teman harus perhatikan lagi kualifikasi minimalnya berapa gitu. Misalnya minimal beasiswanya minimal IPK-nya 3,25. Jadi usahakan IPK teman-teman di atas 3,25 gitu, walaupun misalnya 3,3 ataupun 3,4 itu. Jadi kalau misalnya persyaratannya itu di bawah 3,25, maka saran Fania itu tingkatkan di bagian organisasinya gitu, atau di bagian pengalaman teman-teman biar menjadi nilai tambah gitu. Gitu Kak. Terima kasih atas jawabannya. Terus ini ada yang masuk lagi. Apakah
apakah bisa mendapatkan beasiswa setelah lulus SMK 6 tahun yang lalu gitu. Jadi Betul. dia udah lulus dari 6 tahun yang lalu, terus dia daftar universitas, apakah masih bisa untuk daftar beasiswa? Maksudnya itu kayak ada nggak sih kisaran umur buat daftar beasiswa gitu? Untuk Avania bisa jawab lagi gitu. Oke. Jadi kasusnya di sini nih dia nih gap year ya Kak ya istilahnya. Nah kalau misalnya untuk gap year itu tentu ada peluang gitu Kak. Namun ya tinggal kita aja harus persiapkan persiapan dari misalnya nih rapor SMK-nya itu usahakan nilainya itu bagus gitu. Jadi menjadi nilai tambah juga gitu. Jadi untuk beasiswa untuk gap year nggak salah itu ada. Salah satunya itu dari Global Millennial Scholarship itu tuh juga nerima anak-anak yang gap year gitu. Jadi nggak ada masalah. Dan nggak salah ini yang Global Millennial Scholarship ini udah tutup kemarin tahun kemarin. Mungkin kemungkinan tahun depan ini akan dibuka lagi gitu. Lalu kalau untuk beasiswa yang dari Kemendikbud atau KIP atau yang lain-lain, itu tuh Fania kurang tahu juga ya Kak, kalau udah gap year sampai 6 tahun itu gitu. Jadi coba aja dulu untuk daftarnya, asalkan teman-teman sesuai kualifikasi persyaratannya, apakah udah lengkap untuk ijazah ataupun sertifikatnya, maka cobalah gitu. Karena dengan kita tidak akan pernah tahu kalau kita udah pernah mencoba gitu. Jadi jujur ya teman-teman, Fania aja udah banyak banget gitu daftar beasiswa gitu. Jadi bagi teman-teman yang bisa dibilang itu gap year, jangan patah semangat ya. Coba aja untuk mendaftarkan berbagai beasiswa dan juga perhatikan lagi itu kualifikasinya sedetail mungkin karena juga berpengaruh terhadap lolos atau enggak dalam beasiswa. Terima kasih Kak. Barangkali ada tambahan dari Kak Cesi sama Kak Tri gitu tentang ini yang udah lulus 6 tahun yang lalu masih bisa nggak sih daftar beasiswa yang kalian dapat, entah itu Paragon atau Jarum? Oke, kalau misalkan konteksnya Paragon bisa, tapi asalkan menurut yang seingatku ya minimal udah mahasiswa semester 2 gitu. Jadi bukan saat ini belum ada kuliah gitu. Jadi sebenarnya kalau kasusnya kayak gini itu aku juga kurang tahu apakah ada berbagai apakah beasiswa ini bisa atau enggak, itu mungkin nanti disesuaikan lagi, bisa dilihat lagi dari umur atau dari statusnya harus berstatus mahasiswa atau lulusan atau bagaimana, itu disesuaikan lagi. Tapi untuk konteks Paragon sepemahamanku itu harus mahasiswa semester 2 gitu. Dan aku nggak tahu ya minimal lulusan berapa tahun yang lalu, tapi yang pasti minimal mahasiswa semester 2 gitu. Nah, untuk Kak Tri, apakah bisa gitu buat daftar beasiswa Jarum? Terima kasih buat pertanyaannya. Jadi aku sudah sempat jelasin bahwa syarat-syarat yang dibutuhkan untuk masuk ke beasiswa Jarum. Dan di situ nggak ada ini ya, kriteria atau usia. Nah itu nggak ada, yang penting kayak IPK, terus semester 4, udah gitu aja, sama aktif organisasi. Dan kalau misal pengen nyobain buat beasiswa Jarum ini nggak apa-apa, tapi asalkan udah semester 4, itu aja sih. Tapi kalau tadi kayaknya semester 1 ya yang ditanya ya. Kalau semester 1, aku kurang tahu, tapi kayaknya masih ada deh, karena biasanya tuh yang jadi kriteria umur gitu, maksudnya maksimal umur sekian gitu, tapi ada juga yang nggak netapin kriteria seperti itu. Mungkin itu, terima kasih. Oke, dan ya terakhir ada satu pertanyaan nih. Apakah ada beasiswa buat PTS semester 1 program studi Diploma 3? Buat Kak Fania mungkin bisa dijawab. Oke Kak, terima kasih. Jadi pasti ada ya yang untuk untuk D3 ya. D3 untuk PTS. Ada yang pertama itu beasiswa OSC, bisa kalian search langsung di Google ataupun di Instagramnya. Dan juga Fania juga pas SMA kelas 3 juga pernah daftar beasiswa ini, namun saya nggak lolos di tahap 1 gitu, tahap tes tulis gitu. Jadi di dalam tes tulisnya itu nanti teman-teman kayak istilahnya kayak tes UTBK gitu, soal-soalnya gitu.
berbagai universitas itu macam-macam yang PTS-nya, ada Telkom University, lalu UPH dan lain-lain gitu. Jadi intinya yang PTS di seluruh Indonesia pokoknya gitu. Namanya adalah beasiswa OSC. Lalu untuk beasiswa D3 PTS lainnya itu kalau dari Serevana ya, coba teman-teman mencoba mendaftarkan berbagai beasiswa itu nggak cuma satu gitu. Jadi berbagai beasiswa yang teman daftarkan, misalnya dari pemerintahan. Misalnya kalau dari pemerintahan ini dari beasiswa gubernur, misalnya dari provinsi masing-masing gitu. Jadi biasanya kalau untuk informasi beasiswa gubernur itu teman-teman coba lihat di informasi kehumasannya gitu. Jadi biasanya kalau di bagian kehumasannya itu lebih banyak gitu, atau di bagian CCR-nya gitu. Lalu kalau dari Padang sendiri ya ada namanya beasiswa Semen Padang gitu. Jadi Semen Padang ini adalah sebuah perusahaan industri semen yang terbesar di Indonesia. Jadi teman-teman bisa menghubunginya di bidang CCR Semen Padang gitu. Gitu sih Kak kalau dari Fania kalau untuk D3 PTS gitu. Jadi nggak selalu untuk KIP ataupun beasiswa lain gitu. Jadi teman-teman harus mendaftarkan berbagai beasiswa intinya gitu. Biar peluang lolosnya itu lebih besar gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih juga buat para pemateri. Sekarang waktunya, terima kasih untuk pemateri. Baik, dengan selesainya forum diskusi dan tanya jawab ini, maka Vina bisa tarik kesimpulan bahwa cara mencari beasiswa demi menggapai impian itu perlu melakukan beberapa cara. Memerlukan beberapa cara, yaitu rajin mencari informasi beasiswa, diskusikan dengan guru atau dosen, pahami jenis beasiswa yang diincar, hubungi penyelenggara beasiswa, siapkan berkas, mulai dari CV, portofolio, sertifikat, maupun lain-lain. Terus udah itu aja. Ya, siapkan prestasi gitu, cetak prestasi, siapkan pengalaman mulai dari organisasi, ikut kegiatan, ikut lomba dan lain sebagainya. Gitu. Nah, berikutnya ada penyerahan sertifikat secara simbolis kepada ketiga narasumber kita. Nah, untuk yang pertama, penyerahan sertifikat untuk Kak Fania. Mohon operator dibantu untuk share screen sertifikat. Ya, kita ucapkan terima kasih buat Kak Fania. Semoga nggak kapok ya buat jalin kerja sama-sama Kilas Perintis gitu. Terima kasih Kak Fania. Lanjut sertifikat yang kedua untuk Kak Tri. Mohon operator bisa share screen sertifikat untuk Kak Tri. Ya, terima kasih untuk Kak Tri sudah menyempatkan waktunya buat Kilas Perintis. Ya, dan yang terakhir untuk sertifikat untuk Kak Cesi. Mohon operator dibantu share screen sertifikat untuk Kak Cesi. Iya, terima kasih untuk Kak Cesi sudah berkenan untuk mengisi webinar yang diadakan oleh Kilas Perintis. Nah, barangkali ada closing statement dari ketiga narasumber kita. Silakan untuk Kak Fania dulu. Barangkali ada closing statement. Baik, terima kasih banyak Kak. Jadi closing statement untukmu para scholarship hunters. Jadi kegagalan kamu ketika mendaftarkan beasiswa menjadi sebuah untuk teman-teman mencoba lagi berbagai beasiswa lain. Ya, terima kasih untuk
Kak Fania. Barangkali ada closing statement dari Kak Tri. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, buat teman-teman semuanya yang pengen nyobain beasiswa, aku pengen teman-teman ingat bahwa selalu ada jalan jika ada kemauan dan usaha. Nah, buat teman-teman, jangan pernah ngerasa insecure kalaupun pengen nyoba daftar beasiswa, karena kuncinya, yang penting kalau misal kita pengen gali berkas berkas atau mungkin persiapan, ingat, ada 3 kunci. Ada niat, komitmen, dan konsisten. Nah, itu teman-teman ingat-ingat, dan yaudah coba aja. Kalaupun gagal, berarti teman-teman belum rezeki di situ. Dan pasti ketika satu pintu tertutup, akan ada banyak pintu lain yang akan terbuka. Itu semangat teman-teman semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga buat Kak Tri. Barangkali ada closing statement dari Kak Cesi gitu. Silakan Kak Cesi. Oke, aku simpel aja. Yang pertama adalah jangan pernah takut untuk mencoba dan nggak ada kata terlambat untuk mencoba kembali gitu. Jadi siapapun diri kamu sekarang, dimanapun titik kamu sekarang, mau kamu orang yang malas-malesan atau kamu orang yang ambis atau orang kamu berprestasi, semua punya chance. Asal kalian tahu, kalian harus mengubah diri kalian itu ke arah yang lebih baik. Jadi kalau kamu merasa kamu masih insecure sekarang, kamu belum pantas atau segala macam, jangan jadiin itu sebagai sebagai penghambat kamu, tapi jadiin itu sebagai pemacu kamu untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik. Dan selalu persiapkan semuanya dari jauh-jauh hari, seperti yang tadi aku udah bilang, persiapkan pengalaman, prestasi, dan informasi. Karena dengan semua persiapan itu, niscaya kamu bisa mendapatkan beasiswa dan mempersiapkannya dengan baik. Itu dari aku. Terima kasih. Baik, terima kasih atas closing statement-nya. Selanjutnya kita mau ada foto bersama nih teman-teman. Kalian boleh untuk open cam biar bisa masuk dokumentasi. Nah, aku SS dulu ya. Ini ada berapa ini? Ada 3 slide. Nah, ayo kalian boleh action. Action dulu. Ya, sudah ini yang open cam sudah ini aja. Ayo semuanya boleh. Boleh, aku tunggu 2 menit deh. Ya, 1 menit aja deh. Buat open cam. Oke. Ayo, siapa lagi yang mau on cam? Iya, terima kasih. Aku SS dulu ya. Oke, action ya dulu. 1, ini slide pertama ya. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Ayang cakap yuk. Yuk. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah dokumentasinya. Terima kasih teman-teman. Oh ya, aku mau kasih tahu satu hal lagi nih. Kilas Perintis memberikan fasilitas e-sertifikat maupun e-materi buat kalian yang memberikan donasi kepada Kilas Perintis. Nantinya uang donasi kalian sebagian ada yang kita sumbangkan ke orang yang membutuhkan. Sebagai penutup, Vina sebagai moderator mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kemudian Vina mau ucapin terima kasih sekali lagi untuk Info UMKM Indonesia, Sejuta Cita, Info Webinar ID, dan Info Webinar yang telah menjadi media partner. Dan terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti acara webinar kali ini. Sekian dari Vina, selamat berjumpa pada acara webinar Kilas Perintis lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.